Welcome to our channel. James Watt terkenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah industri maupun teknologi dunia. Jika mendengar namanya tentu akan dikaitkan dengan mesin uap atau disebut-sebut sebagai penemu mesin uap. Namun tahukah kalian jika James Watt bukanlah orang yang menemukan mesin uap? Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, apa hubungan James Watt dengan mesin uap? Mengapa ia sampai-sampai disebut sebagai penemu? Untuk itu silahkan cari posisi ternyaman dan simak ulasan data fakta. Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Keluarga kaya dan terpandang. James Watt lahir di Greenock, salah satu kota pelabuhan di Skotlandia pada 19 Januari 1736. Ibunya bernama Agnes Muirhead dan ayahnya persis dengan namanya, yakni James Watt. Melansir Komparan.com, James Watt memiliki latar belakang keluarga besar yang kaya dan terpandang. Ayahnya seorang pemilik kapal dan kontraktor yang kaya raya, sementara ibunya berasal dari keluarga terhormat. Namun ketika memasuki usianya yang ke-18 tahun, James kehilangan ibunya dan kondisi kesehatan ayahnya terus-menerus menurun. Pada awalnya James dididik sendiri oleh ibunya di rumah. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di tata bahasa Greenock. Uniknya, di sekolah bahasa ia menunjukkan bakat terhadap ilmu matematika, sedangkan bahasa Latin dan Yunani tidak menarik minatnya. Kemudian selama 1 tahun, ia melakukan studi di London mengenai pembuatan instrumen dan peralatan. Lalu, ia kembali ke kampung halaman untuk mengajukan usaha bisnis pembuatan instrumen. Sayangnya, permohonan usaha tersebut terlambat karena James tidak menyelesaikan 7 tahun studinya. Dibantu oleh 3 orang profesor yang berada di Universitas Glasgow, James akhirnya diberi kesempatan untuk membuka bengkel kecil di universitas. Bukan penemu mesin uap. Ternyata James Watt yang selama ini kita kenal sebagai penemu mesin uap bukanlah orang yang pertama membuat mesin uap. Jauh sebelum masanya tiba, mesin uap sudah ada dalam kehidupan sehari-hari manusia. Mengutip laporan Tirto.id, pada abad-abad awal, manusia telah menggunakan mesin uap air untuk menggerakkan sebuah mesin. Pada saat itu, nama Hero dan Alexandria telah mendesain turbin uap. Turbin tersebut dapat memanfaatkan pancaran uap yang keluar dari panci untuk memutar sebuah roda yang berbentuk bola. Namun pada saat itu, mesin yang dikembangkan belum digunakan untuk keperluan praktis. Bruce J. Hunt dalam Pursuing Power and Light tahun 2010 menyebutkan, mesin bertenaga uap baru digunakan dalam keperluan praktis saat memasuki akhir abad ke-17. Di Inggris, orang bernama Thomas Newcomen, seorang pengolah besi, mengembangkan mesin uap versinya sendiri. Mesin Newcomen sudah dioperasikan sebanyak 700 unit di Inggris sebelum tahun 1780. Sebanyak 80% mesin itu dimanfaatkan untuk mengangkut air banjir dalam sejumlah tambang. Bahkan, beberapa mesin Newcomen juga digunakan di daratan Eropa lainnya dan koloni Inggris di Amerika Serikat. Nah, pengembangan mesin inilah nantinya akan diotak-atik dan dimodifikasi lebih lanjut oleh James Watt. Newcomen pun meninggal pada tahun 1729, 3 tahun kemudian barulah James Watt lahir di Skotlandia. Kunci revolusi industri. Berbicara mengenai revolusi industri, berarti membahas perubahan besar melalui cara manusia memproduksi barang maupun jasa. Keadaan yang dimaksud ketika banyak aspek kehidupan yang terpengaruh dengan perubahan global tersebut. Hingga saat ini, revolusi industri sendiri telah memasuki tahap keempat atau yang lebih sering kita kenal dengan nama revolusi industri 4.0. Dunia industri mesti berterima kasih atas apa yang telah James Watt lakukan di masa lampau. Meskipun James Watt bukanlah orang pertama yang menemukan mesin uap, namun ia menjadi kunci utama terjadinya revolusi industri khususnya Britania dan Eropa. Prestasinya berawal dari ketertarikannya dengan mesin uap buatan Newcomen yang kurang efisien. Mesin ciptaan Newcomen ini masih bermutu rendah dan hanya dapat digunakan sebagai pompa air dari tambang batu bara.
Hanya dengan dasar pendidikan sebagai tukang perkakas selama setahun, James telah melakukan penyempurnaan mesin uap di tahun 1724. Inovasi serta perbaikan yang ia lakukan mampu menghasilkan mesin uap yang 5 kali lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Tidak hanya itu, ia juga menciptakan alat penghitung kecepatan, alat petunjuk, dan alat pengontrol uap. Pada awal tahun 1780-an, James mengenalkan mesin uapnya yang telah diperbaharui sehingga guncangannya lebih stabil dan cocok untuk digunakan pabrik, pemintalan, dan penggilingan. Para pebisnis pun berbondong-bondong menggunakan mesin uap rancangan James. Dihujani penghargaan. James Watt memang dikenal sangat berambisi dan bersemangat dalam pembagian gagasan yang ia miliki kepada orang banyak. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan sesuatu yang baru agar dapat bermanfaat oleh masyarakat. Tidak mengherankan jika dirinya menjadi sorotan dan mendapatkan banyak penghormatan hingga penghargaan. Pada tahun 1785, dia dan Bolton dianugerahi sebuah anggota Royal Society of London. Setelah berhasil, ia memutuskan untuk berlibur, membeli sebidang kebun di Dowlot, Rednotshire, hingga memasuki tahun 1795 dan tahun-tahun setelahnya, ia memutuskan untuk pensiun dari usaha mesin uapnya. Di tahun 1794, James Watt telah mendirikan firma baru yang diberi nama Boulton & Watt. Ia juga mendirikan Shaw Foundry untuk memproduksi mesin uap yang lebih kompetitif. Lalu ia bersama istrinya melakukan perjalanan ke Skotlandia, Prancis hingga ke Jerman. Di sanalah ia menemukan mesin uap yang digunakan untuk memproduksi patung. Sedangkan di Skotlandia, ia bertindak sebagai konsultan untuk perusahaan Air Glasgow. Prestasi dan pencapaiannya mendapatkan pengakuan selama masa hidupnya. Oleh karena itu, ia diangkat menjadi doktor hukum di Universitas Glasgow, Skotlandia pada tahun 1806. Ia menjadi ilmuwan asing di Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis pada tahun 1814. Sempat juga ditawari gelar Baronet, namun James menolaknya. Penemu paling berpengaruh di dunia. Seperti halnya Thomas Alva Edison atau penemu besar lainnya di dunia, James Watt menjadi salah satu penemu terpenting yang pernah ada. Semenjak ia telah menyempurnakan mesin uap, ia kebanjiran permintaan mesin uap dari pabrik kertas, tepung, kapas, besi, penyulingan, kanal, hingga pengairan. Menurut biografi James Watt yang dikutip dari Britannica.com, diketahui bahwa pada tahun 1790, James Watt menjadi kaya berkat penemuannya. Ia menerima royalti sebanyak 76.000 pound Britania atas hak patennya. Di samping manfaat tenaga untuk pabrik, mesin uap juga punya fungsi besar di bidang-bidang lain. Seperti pada tahun 1783, Marquis de Geoffroy d'Abans berhasil menggunakan mesin uap untuk penggerak kapal. Pada tahun 1804, Richard Trevithick menciptakan lokomotif uap pertama. Dalam tempo beberapa tahun saja, barulah kapal maupun kereta api menghasilkan revolusi baik di bidang pengangkutan darat maupun laut. Revolusi industri berlangsung hampir bersamaan dengan revolusi Amerika maupun Prancis. Meskipun pada saat itu tampaknya sepele, namun sekarang tampak jelas betapa revolusi industri itu seakan digariskan mempunyai makna yang jauh lebih penting dibandingkan revolusi politik. James Watt sosok yang telah punya andil penting dalam sejarah manusia. Sebab dari revolusi itulah industrialisasi secara besar-besaran lahir dan menyebar ke seluruh pelosok dunia. James Watt wafat di usianya yang ke-83 tahun. Ia meninggal karena penyakit TBC yang ia derita pada tanggal 25 Agustus 1819 di Birmingham, Inggris. Itulah tadi sejumlah fakta dari James Watt yang namanya diabadikan sebagai nama satuan daya seperti mesin dan daya listrik.